Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dardiri Nova Reviansyah, NIM 026 dari Prodi D3 Manajemen Informatika akan mengimplementasikan manajemen remote access. Ya, tujuannya yaitu mengetahui tipe-tipe remote access, mengimplementasikan protokol remote dengan telnet, SSH, dan RDP. Lalu untuk skenarionya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan remote access seperti gambar berikut. Windows 7 dengan IP 192.168.1.1/24. Lalu ada router dengan alamat 192.168.1.2/24. Lalu di sini ada Ubuntu, yakni 192.168.1.3/24. Di sini terdapat switch dan di sini terdapat Windows XP, yakni dengan alamat 192.168.1.4/24. Nah, terdapat 3 device ya di sini. 1, 2, 3. Lalu nanti di remote yaitu adalah Windows 7, router Mikrotik, dan Linux Ubuntu. Untuk remote, Windows 7 menggunakan protokol remote RDP, router Mikrotik menggunakan telnet dan SSH, sedangkan Linux Ubuntu menggunakan SSH. Langkah percobaan: membuat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan GNS3 dengan ketentuan Windows 7 menggunakan versi profesional atau ultimate. Lalu versi Mikrotik bebas, versi Linux Ubuntu bebas, versi Windows XP bebas atau klien remote. Lalu setting IP address dalam satu network. Nah, ini adalah langkah-langkahnya yang harus kita lakukan nanti. Sebelum melakukan percobaan, di bawah ini kalian pastikan sudah men-setting IP address masing-masing. IP addressnya dalam satu network. Jadi saya sudah men-setting IP-nya sesuai dengan skenario. Windows 7 menggunakan IP 1.1, kemudian Windows XP menggunakan 1.4, dan kita cek dulu, masuk ke alamat IP address dan cek apakah sudah benar. Dan di sini routernya sudah saya setting dan Ubuntu sudah benar 192.168.1.3. Setelah kita melakukan konfigurasi IP address, kita langsung masuk ke langkah yang pertama, yaitu remote Windows 7 dengan menjalankan mstsc di dialog run dan masukkan IP 192.168.1.1. Pertama kita lakukan buat user terlebih dahulu di Windows 7 untuk melakukannya. Setelah itu kita login user yang telah kita buat user dengan username remote, dengan passwordnya remote, confirm password remote. Kita centang, kita create, kemudian kita atur terlebih dahulu usernya. Kita atur, kita klik kanan, klik properties, masuk ke tab member of. Di sini kita klik user, lalu kita hapus, kemudian kita tambahkan fitur untuk remote dan sebagai administrator. Kita find now, di sini ada administrator, kita klik OK.
Kita tambahkan lagi, kita find no, kita tambahkan yang manajemen remote desktop user. Jadi kalau kita mengaktifkan fitur ini, kita masukkan ke grup ini, user ini bisa di remote menggunakan Windows. Kita oke, kita apply, kita oke, lalu kita log off. Nah, kita langsung masuk ke Windows XP nya, kemudian kita ikuti langkah sebagai berikut. Kita pilih ke aksesoris, kita remote desktop connection. Sekarang masukkan IP Windows 7 1.1, kita connect, kita tunggu. Nah, dan ternyata sudah bisa. Ini karena ada user banyak, jadi kita klik ini, kita masukkan usernya remote, lalu password, lalu kita login. Memang agak berat untuk Windows 7 yang saya pakai, jadi agak lama. Nah, sudah selesai. Maka seperti ini, kita sudah meremote Windows 7, berarti berhasil. Setelah selesai, kita close saja, kita silang, klik OK. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu remote router mikrotik dengan telnet dan SSH dengan target IP 1.2. Jadi kita langsung akan praktekkan saja menggunakan putih. Kita coba yang telnet terlebih dahulu. Open, lalu kita masukkan admin, dan sudah masuk, berhasil. Kita close saja, kita ganti yang SSH. Nah, kita perhatikan, lalu kita klik open, lalu admin. Nah, selesai, dan ini adalah berhasil. Kita close saja, kemudian kita remote Linux Ubuntu dengan SSH port 22 dengan target IP 192.168.1.3. Di sini terdapat note, pastikan IP sudah terkonfigurasi dan dapat di-ping dari Windows XP. Pastikan pula bahwa service SSH 23.23.1 sudah terinstall. Jadi kita perhatikan, kalau kita merasa belum melakukan langkah seperti ini atau 2 poin ini, pastikan kita lakukan terlebih dahulu sebelum remote. Di sini saya sudah remote, sudah mengkonfigurasi 192.168.1.3. Jadi kita langsung remote saja menggunakan Windows XP. Kita masuk putih. Nah, kita masukkan IP dari Linux Ubuntu. Kita login sebagai Ferdi, masukkan passwordnya. Nah, kita coba reboot. Kita coba sudo reboot. Apakah benar-benar remote? Nah, sudah berhasil. Linux Ubuntu sudah terrestart. Jadi
remote yang kita lakukan sudah berhasil semua. Jadi di sini cukup simple, namun kalau kita dalami lebih lanjut, ini sangat berguna ketika kita akan melakukan remote dari rumah. Maksudnya meremote komputer dari rumah, ini sangat berguna. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.